Kita ketahui bahwa Mitsubishi telah memberikan isyarat bahwa mereka bakal menghadirkan generasi terbaru Mitsubishi Pajero. Nggak ada lagi kata-kata Pajero Sportnya, tapi Pajero aja. Nah, apakah hal ini menjadi salah satu yang mempengaruhi angka penjualan all new Mitsubishi Pajero yang ada sekarang itu terus tergerus dan menurun? Nah, kita bahas so ikut sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa angka penjualan Mitsubishi Pajero yang ada sekarang atau ya Pajero facelift yang ada sekarang itu memang cenderung mengalami penurunan. Nah, apakah ini penyebabnya? Karena ya Mitsubishi telah mengisyaratkan mereka akan segera memperkenalkan generasi terbaru Mitsubishi Pajero, dan apakah all new Mitsubishi Pajero yang ada sekarang itu memang sudah nggak layak lagi atau sudah terlalu old school untuk dibeli di tahun 2026 ini? Nah, ini yang penting untuk kita bahas. Nah, pertama, all new Mitsubishi Pajero yang akan datang memang akan segera diperkenalkan. Itu catatan yang pertama ya, karena Mitsubishi juga mengisyaratkan seperti itu di media sosialnya, di YouTube-nya, di Instagram dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan dan diberitahukan bahwa akan ada atau akan hadir generasi terbaru Mitsubishi Pajero. Nah, hal ini tentu mempengaruhi ya semacam kayak mindset atau psikologis market untuk ya udahlah tunggu generasi terbaru aja lah, atau tunggu yang terbaru aja dan seterusnya. Nah, tapi faktanya sebelum ada generasi Pajero yang ada sekarang pun, bahkan pada saat all new pertama lalu facelift dengan generasi keduanya itu, ada banyak orang yang ternyata masih mencari Pajero yang lama atau ya Pajero generasi sebelumnya, karena mungkin dari sisi harga lebih murah, dari sisi kebiasaan atau apa ya semacam kayak orang sudah terlalu akrab atau sudah akrab dengan teknologi yang lama dan seterusnya. Hal-hal semacam itu juga jadi salah satu yang mempengaruhi. Nah, Mitsubishi ada beberapa rumors yang menjelaskan bahwa Mitsubishi akan segera memperkenalkan all new Pajero generasi terbaru di September tahun 2026 ini, dan kemungkinan akan rilis pertama di entah ajang ya Tokyo Auto Show atau apa gitu, di entah di tahun ini atau tahun depan. Tapi menurut saya masih butuh waktu sekitar setahun bahkan lebih untuk mobil ini ketika nanti akan di-launching, diperkenalkan juga di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Mitsubishi sampai di tahun 2030 itu akan menghadirkan ya kurang lebih 13 unit baru yang akan diperkenalkan, dan kemungkinan salah satunya dan pasti menurut saya salah satu diantaranya adalah all new Pajero ini. Tapi pertanyaannya kapan itu diperkenalkan dan kapan itu pertama kali mendarat dan mengaspal di Indonesia? Nah, itu yang belum ada kepastiannya sampai sekarang. Nah, itu catat. Nah, terus selanjutnya, gimana dengan generasi Pajero yang ada sekarang? Apakah mobil ini sudah tidak begitu layak untuk dibeli? Menurut saya enggak juga. Nah, karena kenapa? Mitsubishi Pajero yang ada sekarang itu telah dijajakan dengan diskon yang melimpah. Artinya tawaran harga yang ditawarkan terhadap mobil SUV andalan Mitsubishi ini menjadi jauh lebih menarik dan harusnya menjadi jauh lebih impresif untuk dibeli. Diskonnya lagi bagus-bagusnya sekarang. Ketika nanti akan ada generasi terbaru, maka diskon terhadap generasi terbaru itu pastinya di ya bulan dan tahun pertama bakal sulit banget. Apalagi ketika mobil itu ya mendapatkan animo yang cukup baik dari sisi customer. Jadi kalau misalkan kalian menganggap bahwa apakah saya beli sekarang aja, menurut saya beli aja yang sekarang. Karena kenapa? Yang sekarang juga memiliki fitur dan durability yang udah terkenal banget. Mesinnya udah bandel dari tahun pertama ya 2017-2016. Mobil itu sudah hadir dengan mesin generasi pertama bahkan, dan mesin itu memiliki durability yang masih terkenal badak, garang, kuat, bandel, tahan lama, nggak rewel, sampai dengan di generasi yang ada sekarang yaitu 4N15. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mobil ini all new Mitsubishi Pajero yang ada sekarang ini dengan segala fitur yang ada itu juga sangat cukup bahkan untuk menunjang kebutuhan harian teman-teman semua atau kebutuhan harian para penggunanya di Indonesia. Karena kenapa? Mobil ini punya ground clearance yang tinggi, punya chassis yang rigid, menggunakan chassis dengan basis Triton. Lalu kemudian mesinnya diesel yang bandel ya. Sekalipun sekarang isunya adalah bahwa mobil ini itu ya diesel dan bahan bakar diesel lagi susah, bahkan selain susah harganya mahal pula untuk yang Dexlite. Tapi menurut saya mobil ini karena dia masih menggunakan teknologi mesin yang bandel itu ya, kemungkinan masih cocok aja atau berani aja untuk dicokokin yang namanya biosolar atau nanti solar B50. Nah, yang akan datang kita belum tahu. Lalu berapa sih angka penjualan Mitsubishi Pajero berdasarkan rilis yang kita dapatkan ya, data yang kita dapatkan itu ya kurang lebih di tahun 2026 ini dari Januari sampai Juli itu ya tercatat akumulasi total di angka 2093 unit.
Ya kurang lebih untuk Januari Februari 93 unit, untuk Maret 621 unit, April 655 unit, Mei 499 unit, Juni 364 unit, dan Juli 254 unit. Sebenarnya ini kalau kita lihat ya, total angka penjualannya ya kurang lebih di angka 4.486 unit hingga di bulan Juli tahun 2026 kemarin. Artinya kalau kita lihat trennya memang terjadi penurunan harga, tapi apakah ini berarti bahwa Mitsubishi Pajero itu sudah menjadi ya nggak begitu layak untuk dibeli? Ini tentu yang akan menjadi menjadi atensi atau patut untuk dipertimbangkan. Karena menurut saya dengan kondisi yang ada sekarang, dengan bentukan yang ada sekarang, masih tetap worth it, masih tetap keren. Apalagi kalau misalkan kalian butuh mobil SUV dengan mesin diesel yang badak, dengan tenaga yang gede, dengan torsi yang buas pula. Mobil ini pas banget untuk kalian pakai. Dan mobil ini sesuai banget dengan kebutuhan kontur alam yang ada di Indonesia. Ada pegunungan, lalu kemudian ada pantai, ada medan off-road, ada jalanan aspal, jalanan perkotaan. Mobil ini cocok banget untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan bahkan mobil ini juga asik banget untuk dimodifikasi. Tadi lowering, dipakai jadi cumi-cumi darat, atau dijadikan mobil apa aja boleh banget. Jadi dipakai ke mall, dipakai ke hutan, dipakai heavy off-road, apalagi kalau kalian belinya yang 4x4 Ultimate, memang harganya 800 jutaan, tapi ada diskonnya, dan pastinya diskonnya itu membuat harganya jauh lebih affordable, jauh lebih ramah di kantong, dan pastinya menjadi salah satu mobil yang bikin ya mendongkrak penampilan atau ya rasa percaya diri ketika kita kemana aja menggunakan all Mitsubishi Pajero generasi yang ada sekarang. So, kira-kira menurut kalian ini menarik atau kalian tetap menjadi salah satu tim yang menunggu generasi terbaru Mitsubishi Pajero aja? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Ini yang kita ulas dalam 6 menit bersama saya. So, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.